Shalom, selamat pagi sahabat dan jemaat semua di mana saja berada. Selamat pagi, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita siapkan buku ND kita, Alkitab kita. Kita akan melaksanakan ibadah pagi pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 29 Januari tahun 2022. Yang pertama kita angkat pujian dari buku ND nomor 184. Kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Aku temukan dasar kuat bagi jiwaku yang sesat. Darah Yesusku itu dasar yang kuat selama-lamanya. Biarpun dunia lenyap, tak ada kekuatannya. Nunggak tunggu pengawajan akan Dami Yesus domenahan saleleni lele naik nang magope porti bion tetondo hoto jahano. Ayat 2. Tuhan membentangkan tangannya, merangkul umat manusia. Begitulah kasih setianya terhadap isi dunia yang sudah datang padanya akan dibimbing semuanya. Saudara yang terkasih, sahabat dan jemaat yang di rumah, firman Tuhan yang menjadi kekuatan untuk kita ketika kita melaksanakan aktivitas kita selama satu hari ini, hari Jumat, tanggal 29 Januari tahun 2022. Sama-sama kita siapkan Alkitab kita ya. Mari kita buka Alkitab kita, yaitu Efesus pasal 1 ayat 11. Efesus pasal 1 ayat 11. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat yang terkasih, bahwa ketika kita menjadi orang percaya, menjadi murid Yesus, menjadi orang Kristen, itu
bukan karena keturunan, bukan karena upung kita yang sudah Kristen, kakek nenek kita yang sudah Kristen, nenek moyang kita yang sudah Kristen, atau bukan karena bapak kita Kristen, kedua orang tua kita Kristen, bukan karena mereka semua sudah mengikut Yesus lantaran kita menjadi pengikut Yesus, bukan. Ketika kita menjadi murid Yesus, ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi Kristen, itu karena sesungguhnya Tuhan Allah lah yang memilih kita. Tuhan Allah yang memilihkan kita, sahabat sekalian. Ya. Jadi ketika Tuhan Allah yang memilih kita, diawali dengan kemauan kita untuk membuka hati kita, merendahkan hati kita atas firman-Nya, membuka hati kita atas firman-Nya, melembutkan hati kita atas firman-Nya. Jangan mengeraskan hati. Jadi kita terbuka untuk firman-Nya. Nah, itulah yang membuat Roh Allah itu bekerja sehingga kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan untuk menjadi murid-Nya. Makanya ketika kita mau mengambil keputusan untuk menjadi percaya kepada Yesus, makanya kita pasti mengikuti katekisasi, ya. Kita belajar tentang firman Tuhan, kita belajar tentang dasar-dasar iman kekristenan, kita percaya kepada Bapa sebagai pencipta langit dan bumi, kita belajar bahwa Yesus adalah firman-Nya yang menjelma menjadi manusia, yang tercatat dalam sejarah, dia mati, dia disalibkan, dan dia bangkit, dia naik, tercatat dalam sejarah pemerintahan Pontius Pilatus, seperti itu. Jadi kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Roh Kudus, itu karena sekali lagi Tuhan Allah yang memilih kita. Jadi sahabat sekalian, berbahagialah kita yang telah dipilih Allah, yang telah dipilih Yesus untuk menjadi orang-orang percaya. Oleh karenanya, sahabatku sekalian, jangan mengeraskan hati. Mari buka hati kita, kita lembutkan hati kita untuk firman-Nya, supaya Roh Kudus bekerja dan kita boleh menjadi umat pilihan-Nya. Itu saja firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Untuk semua sahabat dan jemaat, saya ucapkan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai istirahat kami tadi malam. Bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Biarlah pujian kami Tuhan boleh menjadi pujian yang menyenangkan hati. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu di mana saja berada. Kau pelihara mereka Tuhan, bangunkan pada pagi hari ini. Ketika mereka harus bekerja di mana saja ya Tuhan, sebagai petani, pekebun, peladang, penoreh yang bekerja di instansi swasta, perkebunan, pertambangan maupun pemerintahan, pegawai negeri, Engkau berkati mereka semua ya Tuhan. Engkau tutup bungkus dengan Roh Kudus-Mu, tetap kuat bersama dengan Engkau. Demikian juga sahabat Facebook, keluarga kami yang jauh yang dekat, tetap Tuhan kami hantarkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka semua. Terpujilah nama-Mu. Jika Tuhan mendapatkan kami hidup dalam kelemahan iman, Roh Kudus-Mu Tuhan yang menguatkan dan menyegarkan iman kami, supaya kami tetap Tuhan kuat di dalam Engkau dan mengikuti Engkau. Jika Bapa, kami semua di tengah-tengah kami terdapat jemaat sahabat yang sakit saat ini Tuhan, kami berdoa agar semua sahabat dan jemaat yang sakit saat ini
Sembuhkan oleh kuasa darah Yesus, sehingga mereka Tuhan menikmati sukacita Allah, berkat kesehatan yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, yang kecil dan yang besar, yang mengikuti sekolah dari rumah maupun yang sudah ada tatap muka. Berikan hikmat kepintaran yang datang daripada Tuhan, supaya anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang cerdas, pintar, kelak menyenangkan kedua orang tua, terlebih-lebih menyenangkan hati Tuhan, berguna untuk gereja dan negara. Terpujilah namamu Allah kami yang hidup. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau lawat bangsa dan negara kami Tuhan, terutama menghadapi segala masalah, penyakit, pandemik. Kami hanya berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan melimpah atas bangsa dan negara kami. Berkati semua aspek-aspek kehidupan bangsa negara kami. Berkati semua pemimpin, mulai dari presiden sampai terendah RT RW ya Tuhan. Berikan hikmat supaya bisa membawa bangsa kami menjadi bangsa yang baik, yang sejahtera, yang aman, dan mendukung pekabaran Injil Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu ya Bapa. Inilah doa kami yang sederhana itu Tuhan, sempurnakan. Di atas itu ya Bapa, kami percaya bahwa kami adalah orang yang berdosa di dalam pemikiran, di dalam hati dan perbuatan, yang selalu menyakiti hati sesama. Ampuni kami ya Bapa, oleh darah-Mu yang kudus, supaya kami kudus tahir di hadapan-Mu, layak melayani Engkau, layak menyembah Engkau, layak untuk menerima segala baik yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami Bapa, kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih setia Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa kembali di waktu-waktu yang indah yang Tuhan siapkan buat kita. Shalom.